pasti Bang Samad udah nggak tahu kan. Oh ini gaya si ini nih. Ini gaya kalau pakai ondel-ondel pasti ini. Oh nih. Kalau kedai kopi kan nggak begitu modelnya. Cerdas pasti caranya ya. Dia harus mengatakan, oke, saya pastikan, saya cek, saya tidak terlibat langsung, tetapi saya akan pastikan tidak akan ada lagi kejadian seperti itu. Iya kan? Itu namanya pemimpin kan. Jangan bilang nggak mikir, tapi keliling seluruh Indonesia sepanjang jadi menteri. Kan nggak enak, bro. Sebelumnya kan Bang Sandi mungkin lihat hasil survei lain tuh. Iya. Yang dipilih bakal merakyat nih men. Mari kita ke desa yang nggak ada listrik. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi hari ini kita di acara Kedai Kopi. Yeay! Kedai kopi powered by Total Politik. Ya, jadi memang Total Politik ini lebih powerful. Dan gue bersama seorang pengamat politik yang belakangan menjadi pengamat parkiran masjid. Yaitu coba lalu ceritain kronologis dikit lah soal parkiran masjid. Iya, lu sebut dulu dong tadi namanya. Henry Satrio. Dokter terbaik di keluarganya. Yes. Saya dokter terbaik di keluarga saya, alhamdulillah. Coba jelasin lah soal skandal tukang parkiran. Enggak gini, jadi memang basicnya itu adalah asal muasalnya ya, kenapa saya nge-tweet itu sebenarnya kegundahan. Bukan tentang amalnya. Bukan tentang ikhlas atau tidak ikhlas, bukan tentang 2.000 atau 5.000, tapi tentang manajemen parkirnya. Gitu. Jadi bisa jadi owner ini jadi komisaris ISS lu bentar lagi nih. Jadi gini loh. Saya setuju tuh sama beberapa senior kita yang mengatakan masjid terbaik adalah masjid yang saldonya 0 rupiah sebetulnya. Jadi pada saat amal jariah diberikan gitu ya, itu bisa langsung diserahkan, bisa langsung didistribusi, diberikan gitu ya. Penyerapannya tinggi ya. Penyerapannya tinggi. Iya. Nah, muncullah ini parkiran gitu ya, parkiran masjid. Saya sih bayar gitu. Cuma saya kepikiran kenapa kita sholat kemudian selesai, oke lah ada mobil, ada motor, tapi kemudian mobil motornya harus bayar parkir. Betul. Karena sebetulnya itu bisa dihandle oleh manajemen masjid itu, gitu. Atau nanti ada pihak ketiga namanya ISS Syariah. Bukan itu maksud saya, adalah gini Ri. Kan ada yang bilang juga tuh di follower saya bilang, Bang itu mungkin bisa mesejahterakan atau memperkerjakan warga sekitar. Itu maksud saya. Tapi handled manajemen by lebih programatik, bukan gaya preman. Betul. Jadi ya udah ditata parkirnya. Tapi pada saat keluar nggak usah ditagih parkir. Dan kan ada yang bilang itu ada cancelingan dan lain-lain. Ya boleh aja. Tapi maksud saya ini kan kita tidak bicara masjid. Ini kita bicara parkiran masjid dan manajemen parkirannya. Nah ini juga menyangkut di beberapa tempat tentunya kan. Ada beberapa convenience store itu kan juga ada juga tuh kita ditarik-tarik parkir. Nah tapi masalahnya nggak enak juga gitu kalau kemudian ada kewajiban. Ini saya bilang kewajiban karena betul-betul ada yang wajib ini. Betul-betul ada yang wajib. Nah, ngomong yang wajib dan tagih menagih, kandidat-kandidat calon presiden sekarang sudah mulai ditagih elektabilitasnya. Kasar banget ya bridging gue ya. Mestinya begini. Nah, kalau tentang rakyat dan umat gitu. Bukan tagih menagih. Nah, hasil survei Kedai Kopi belakangan ini memperlihatkan ada transisi selera masyarakat. Jadi kalau gue percaya bahwa politics is about taste, ini soal selera gitu. Nah, jadi ada perubahan selera dari kandidat yang merakyat menjadi kandidat yang cerdas. Nah, ini ada apa nih survei Kedai Kopi ini dibayarin sama siapa? Kayaknya yang bayarin cerdas itu. Biasanya calon presiden cerdas itu selalu engage dengan Kedai Kopi. Gitu. Jadi gini, capres cerdas, surveinya Kedai Kopi. Anda cerdas, pakai Kedai Kopi. Dan Kedai Kopi selalu gandeng. Udah nanti Anda tahu bener kan? Kedai Kopi selalu gandeng kota politik. Makanya ceritakanlah dulu. Oke. Jadi gini, ini menariknya adalah selama ini kan masyarakat pilih presiden itu merakyat,
terus gitu ya, tegas, jujur. Kita dapatkan memang itu dari pertanyaan terbuka, kemudian kita buat pertanyaan tertutupnya. Kalau kita pertanyaan tertutup gimana sih? Ternyata yang nomor 1 cerdas, yang nomor 2 visioner, yang nomor 3 baru merakyat. Jadi artinya ada bandul politik pergeseran kriteria calon presiden. Dan ini menurut saya luar biasa. Ini mungkin disebabkan juga oleh Pak Jokowi yang memang sudah cerdas saat ini menurunkan program-programnya. Jadi minimal calon presiden harus secerdas Pak Jokowi. Minimal itu, minimal. Gini Ri, saya terusin ya. Lanjut. Dan selama ini kepala daerah yang punya kesempatan melanjutkan pembangunan Pak Jokowi itu cuma 2 orang. Yang pertama FX Rudi, Wali Kota Solo, yang kedua Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Jadi kalau Anda mau melihat pembangunan yang berkelanjutan dari Pak Jokowi, Anda tahulah mesti pilih siapa gitu kan. FX Rudi dong. FX Rudi, jelas. Jadi bukan gubernurnya. Nah, jadi kan di survei itu selalu ada 3 yang cukup konsisten. Pertama itu Pak Prabowo, kedua itu Pak Anies Baswedan, Ganjar yang kedua Ganjar. Kedua Ganjar, 3 Pak Anies Baswedan. Jadi dia pindah-pindah aja nih 3 ini kan. Jadi enggak, Anies jarang pindah. Jadi yang susul-menyusul Prabowo sama Ganjar. Nah, dari 3 itu siapa yang paling cerdas? Nah, sebetulnya begini, kalau Pak Prabowo ya sudah lah ya. Kita sudah paham beliau paling berpengalaman di antara para capres-capres yang lain sebagai capres. Tapi mudahnya begini, Anda mau tahu Indonesia pasca Pak Jokowi seperti apa dan kemudian mau milih presiden seperti apa, gampang. Kalau Gubernur Jawa Tengah, lihat aja Jawa Tengahnya seperti apa. Nah, nanti Indonesia bakal kayak gitu kalau dipimpin oleh mantan Gubernur Jawa Tengah. Kalau lihat Jakarta, nah akan seperti itu Indonesia kira-kira. Kalau dipimpin oleh Gubernur Jakarta nantinya, termasuk ke Jawa Barat juga begitu juga, Jawa Timur juga begitu juga, gitu ya. Jadi mudahnya begitu aja. Nah, enggak, pertanyaan gua siapa yang paling cerdas? Lu belum jawab. Ini kan baru mau masuk situ. Karena cerdas itu kan yang tahu cuma gurunya. Kita nggak tahu. Kalau gurunya tahu ini orang cerdas atau tidak. Tapi kalau merakyat, nampaknya masyarakat tuh sudah bosen juga. Merakyat itu semuanya bisa. Henry Satrio, Ari Putra, merakyat. Kedai kopi aja awal-awal pandemi gue lihat udah bagi-bagi sembako juga. Udah kayak dinsos. Itu dalam rangka apa? Merakyat. Nah, jadi dan merakyat itu akhirnya indikatornya terlalu mudah gitu ditetapkan oleh para calon presiden ini. Makan di pinggir jalan, ngelap motor, itu dianggapnya merakyat, padahal lebih susah. Sujiwo Tejo, presiden kita satu itu punya pertanyaan bagus sebetulnya. Yang sebetulnya disukai oleh rakyat itu presiden yang merakyat atau presiden rakyat. Nah, tapi sekarang kan bandulnya sudah berubah menjadi cerdas dan visioner. Gampang lihatnya, lihat hasil pembangunannya. Nah, apakah itu kalau pilpres yang lalu kita dengar istilah banyak istimewa ulama didukung oleh ulama-ulama, itu menjadi isu yang masih relevan dengan konteks baru-baru ini. Menteri Pariwisata kita, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, didukung oleh ulama. Istimewa ulama. Nama beliau kan selalu konsisten menjadi cawapres nomor 1 nih. Ya, di kedai kopi juga gitu. Ya, di mana-mana, di semua survei. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah bridging-nya bagus nih daripada ini tadi? masih relevan apa enggak gitu loh, dengan perubahan bandul merakyat ke cerdas. Kalau yang berbau agama biasanya kan pasti merakyat tuh, ya kan, karena dekat dengan ulama, dekat dengan umat gitu kan. Nah, kalau cerdas, yang paling cerdas dalam agama gua rasa sekarang Adi Hidayat gitu atau Ustadz Khalid Wasalamah gitu. Nah, apakah ini masih relevan nih dukungan-dukungan macam ini gitu? Kalau dukungan-dukungan sih relevan. Tadi Ari sempat menyebut tentang politik identitas. Dari dulu itu politik identitas dipakai di seluruh Indonesia, di seluruh dunia tuh ada. Jawa non Jawa itu identitas. Nah, yang tak boleh dari politik identitas itu ada reward and punishment. Kalau Anda pilih Ari Putra, maka bisa masuk neraka. Kalau Anda pilih Henry Satrio bisa masuk surga. Nah, itu yang tak boleh. Kalau saya pilih Henry Satrio pasti saya bisa masuk kedai kopi. Perbincangan singkat santai tapi penting hanya terjadi di kedai kopi. Ini pasti Nah, untuk membahas ini Om, kita udah kedatangan seorang anggota DPR
yang namanya itu capnya dari mana-mana, Bos. Tapi orangnya jarang kelihatan. Dia juga tokoh Islam Tokoh karena Islam. memimpin sebuah organisasi Ya. yang ada Islamnya. Ada Islamnya. Nah, itu dia. Ya kan, ini punyanya ini nih gitu kan. Wah. Punyanya ini nih gitu. Padahal dicitrakan deket banget loh dari dulu. Iya, citranya ini serem, Bos. Oh, tapi terus ngeritik-ngeritik. Iya, tiba-tiba kan. Ini ibaratnya Henry Satrio ngeritik Arif Putra Iya, gitu kan. makanya gua itu kenal beliau ini di rombongannya Bapak Menteri Menteri ini dulu, Pariwisata kan. itu. Iya kan, tiba-tiba sekarang ngeritik Pak Menteri, bukan Pak Menteri sih yang mendukung Pak Menteri, gitu kan. Jangan-jangan lagi Pak Menteri Pariwisata lagi jalan-jalan wisata dan ke bawah terus. Iya, iya. Makanya gue mau pertanyakan apakah di Pak Menteri di partai ini lagi goyang juga, gitu kan, sehingga disentil gitu atau gimana nih? Soalnya kan katanya tegak lurus Prabowo. Iya, makanya. Gitu. Kita undang dong sekarang. Iya, silahkan Pak Ensa. Saya yang undang. Iya. Teman-teman, pecinta kedai kopi Iya. gitu. Aku masa kayak begini ya, itu hanya Sambas yang bisa seperti itu. Tua Teman-teman. banget lu, nggak ada yang tahu anak sekarang. Oh iya, nggak ada tahu ya. Nggak ada yang tahu, Bos. Oke. Tommy Cokro. Nah, ya udah. Oh, Budi Adiputra, ya itu bukanya kan begitu. Teman-teman sekalian, kita sambut lah. Ini yang tadi kita omongin bareng-bareng seorang tokoh yang namanya ada di mana-mana. Dengan julukan El Mitos. Yes, karena jarang muncul ke Iya, publik iya. dan sekarang ternyata muncul di acara kedai kopi powered by Total Politik. Iya. Kita sambut Bang Ketua Kamrus Samad. Ini di sini emang SOP-nya gitu, Bang. Harus mengenalkan orang secara berlebihan. Satu-satunya nggak pernah dikenalkan berlebihan itu saya. Dokter terbaik di keluarga gua. Dan tadi diminta untuk sebut namanya dulu dong. Ya, gimana Bang Kamrus? Hubungan dengan Bang Sandi baik-baik aja kan? Iya. Oh ya dong. Wah, ini langsung aja habis itu lu yang nanya, Ri. Ya, lu jangan Jadi ini kan ilmu kedai kopi juga. lu jangan to the point amat lah. Ilmu kedai kopi. Cuma yang dikasih ke kita hanya chapter-chapter tertentu Iya, aja. bab Makanya- 1, Bang. Itu dia nggak tuntas ilmunya makanya. Ya. Jadi gimana hubungan dengan Bang Sandi baik-baik saja. Tapi Yes. terus kemudian saya baca tuh katanya saya hanya ingin melindungi Sandiaga Uno. Nah, maksudnya gimana tuh, Bang? Iya, jadi memang Mas Sandi ini kan very speed ya. Dia masuk dalam konfigurasi tokoh nasional dalam 5 tahun. Sangat soft lah dari segi waktu. Banyak sekali tokoh politik kita untuk sampai di top 10 di nasional itu perlu waktu 15 tahun. Mas Bowo bisa bayangkan beliau comeback 2001, 2003 ikut kompensi Partai Golkar dan terus berjuang. Pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019. Terus hampir 20 tahun mendedikasikan perjuangan energinya untuk ikut berpartisipasi dalam pentas demokrasi kita. Dan itu endurance-nya Mas Bowo luar biasa loh. Nah, Ini mau itu- yang ikut lagi nih ya. Anda itu kalau nanya jangan jujur-jujur amat gitu. Jangan terlalu to the point gitu, sabar dikit. Iya. Jadi kita kan pengen anak-anak muda kita atau tokoh-tokoh muda kita itu juga memiliki, walaupun waktu lebih singkat tetapi dia lebih, tingkat resiliensinya itu lebih kuat. Daya tahan menghadapi gelombang, tantangan membangun Indonesia ini tentu beda-beda. Nah, kita belajar pemilu terakhir Mas Henry, 2019. Polarisasi masyarakat sangat tajam. Polarisasi masyarakat sangat tajam dan tentu banyak faktor. Tapi salah satu faktornya adalah dituduhkannya ke pihak kita berafiliasi dengan misi atau dengan golongan tertentu yang bahkan di dalam banyak pembicaraan kedai kopi informal ya dikhawatirkan organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah kemudian masuk bagian daripada hidden agenda yang ada nempel di situ dengan baju yang relawan ke apa dan seterusnya. Dan impact-nya sangat besar. Kita kehilangan kursi di Sulawesi Utara
Kita kehilangan kursi di NTT, hilang kursi, dan kita kehilangan kursi di Bali karena Sebelumnya image. ada. Sebelumnya ada semuanya. Ya namanya DPR. hilang ya pasti ada lah. Iya. Pertanyaan lu. Iya. Nah itu menjadi pembelajaran buat kita dan kita memandang Mas Sandi itu memiliki masa depan yang cerah lah untuk Indonesia dengan usia yang masih muda 52 tahun. Ya kita ingin anak-anak muda kita betul-betul jangkarnya jangkar merah putih lah. Seperti yang kedai kopi boleh hitam dan orange tapi spiritnya merah putih kan. Oh berarti ini Gerindra ini lagi mencoba pindah bandul nih Bang, dari partai yang dianggap berada di kanan tadinya kan, terus ke tengah. populisme berada dalam segmen spektrum populisme kanan, ini lagi mencoba untuk menjadi lebih moderat gitu atau gimana? Sebetulnya memang berada di tengah karena asas kita jelas ya. Oh berarti ketarik ya selama Iya, ini ketarik oleh kontestasi dan situasi 2019 itu. Jadi ngikut maunya pasar berarti waktu itu. Iya. Karena pasar yang ini belum digarap. Bayangkan epicentrum yang gerakan itu kan di Jakarta. Tapi Mas Bowo kalah di Jakarta di 2019. Itu karena Jokowi cerdas. Itu dia. Kemudian kita juga belum bisa menang di Jakarta di 2019. Ini kan satu referensi yang sangat kuat buat kita. Karena itu Mas Bowo itu sangat concern terhadap perkaderan. Mas Sandi bayangkan baru sehari masuk Gerindra udah diberikan tiket untuk DKI. Bisa gitu bro ya. Hebat nggak? Kalau isi tasnya nggak banyak nggak gitu kali. ya jangan begitu juga. Tapi kan buktinya Bukan hanya soal itu, banyak yang punya uang juga di Gerindra, tapi dikasih ke Bang Sandi. Nah, Nih, baik Dan- nih gua nih. setahun kemudian diberikan tiket lagi untuk masuk Wapres. Kan ini luar biasa. Keberpihakan Mas Bowo terhadap regenerasi itu sangat kuat. Teruji lah sebetulnya. Jadi saya mau mengatakan bahwa peluang tokoh-tokoh muda di Gerindra itu akan terbuka. Tapi beri kesempatan partai konsolidasi bekerja dengan baik dan beri dulu kesempatan pimpinan kita seperti Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk concern dulu membantu masyarakat pemulihan ekonomi akibat COVID. Berarti yang Nah. didukung ulama kemarin itu mengganggu konsolidasi partai atau gimana Bang? Kenapa Abang begitu? Konsentrasi kita kan sebetulnya bukan di situ ya. Kita tahu keadaan santri di pondok-pondok kita lagi sulit ya. Ya, mereka adaptasi terhadap sistem pembelajaran online aja berat sekali. Ketersediaan internet, ketersediaan pulsa dan seterusnya. Cara baca kitab dengan sistem online semua kan perlu adaptasi. Iya. Nah, maksudnya jelas sekali ada tantangan yang besar yang lebih fundamen daripada keluar masuk ke wilayah yang jadwal pemilu juga belum ada. Kan sayang gitu. Iya, sekarang santri-santri cium tangan kiai aja susah, Bos. Iya. Kalau lu lihat ada orang cium laptop, kemungkinan santri itu. Iya. Habis pengajian kan. Kiainya Itu gini. dia. Gua tadi terus terang agak lama nih, tapi begitu lihat, oh iya maksudnya ini pembelajaran jarak jauh. Iya. 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 Jadi keadaannya memang kita melihat tantangan kita, Mas Henry kan jelas sekali. Lapangan pekerjaan. Ya. Iya kan? Di mana-mana ada parkir baik yang resmi maupun inisiatif masyarakat lokal. Ini kan karena sumbernya lapangan pekerjaan yang diperlukan masyarakat. Ini yang harus dijawab. Karena itu kita minta Mas Sandi, kalau ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dengan identitas seperti ini, sebaiknya dinasehati, diedukasi. Silahkan beri dukungan, tetapi tolong jangan memakai hal-hal seperti ini karena belum waktunya. Kita fokus dulu bantu masyarakat. Oh, ini Ini yang Bang Samad kecewakan satu lagi adalah Bang Sandi tidak memberikan respon untuk tahan dulu dong. Iya, karena gitu. udah 2 kali kan Iya. di Jakarta dan di Bandung. Iya. Di Jakarta kita udah ingatin juga supaya jangan. Apa Tapi jangan-jangan ada skema pembusukan kayak bahasanya kan gitu. Jangan ada upaya pembusukan nih. Upaya pembusukan jangan-jangan dari Itu yang itu justru yang saya khawatirkan. Oh, Kan Mas oke. Henry juga punya
Kedai data kopi, kan, punya kedai kopi kan punya data. Berapa persen sih masyarakat yang memilih karena agama? Ya. Kan kecil mas. Ya. Kecil. Ini, ya, punya data dia bang. Iya. Kedai kopi ini satu-satunya kedai kopi yang nggak punya kopi ya ini. Apalagi tadi pemilih cerdas kan. Kalau pemilih kriterianya cerdas, Iya, itu yang saya tanya itu juga artinya tadi. nggak nyambung dengan memakai instrumen itu. agama itu untuk maju ke depan. Figurnya cerdas, tapi cara mengkrit dukungan itu, Atau memang nah Udah- ini bertentangan arah. Enggak, gini. Gimana tuh? Saya Bang Samad ini berbincang seolah-olah memang Mas Sandi merestui dukungan itu. Iya. Gitu. Emang gimana? Enggak, yang Situasinya gimana? ya itu. Kalau saya mengatakan beliau mengetahui karena 2 kali kan Jakarta Ya. dan kemudian terjadi di Bandung Oh. dan dengan manajemen acara yang sama kan. IO-nya sama ini ya. Iya, manajemen Anda itu lagi-lagi terbuka. Enggak kan. Pasti Bang Samad udah nggak tahu kan. Oh ini gaya si ini nih. Ini gaya. Kalau pakai ondel-ondel pasti ini IO-nya nih. kalau kedai kopi kan nggak begitu modelnya kan. Cerdas pasti caranya kan. Nama gua bersih. Pasti halal lantai ban kalau Iya. kedai kopi. Iya bang. Tapi anak perusahaannya banyak. Saham di mana-mana. Iya. Oh berarti udah kebaca bang. Apa yang mengindikasikan bahwa gerakan ini didesain atau Pak Sandi merestui itu? Jadi 9 November ada deklarasi Forum Ijtima Ulama Jakarta. Di 9 November juga ada Ijtima Majelis Ulama MUI. Di forum ini mendeklarasikan pencalonan Mas Sandi. MUI bicara tentang kemaslahatan fatwa tentang 2 periode. Hanya boleh 2 periode. Bicara tentang hukum nikah online. Ini kan kemaslahatan. Bicara tentang kripto. Ini kan kemaslahatan diperlukan oleh umat sebagai panduan dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak bicara figur perorangan, apalagi dukungan politik praktis. Nah 9 November yang dukungan ini bicara orang, bicara politik praktis. Nah itu kan sayang banget gitu. Nah organisasi resmi ulama kita kan MUI dan seterusnya. Nah di sini menggunakan juga ulama. Ini siapa yang bisa jamin Mas Henry? Kalau tahun depan ada deklarasi Forum Ijtima Ulama Jawa Barat mendukung calon lain di luar Mas Sandi. Oh. Kan impactnya gimana? Ya. Kira-kira gimana itu sebagai seorang pengamat? Ya, itu IO-nya sama pula kan. IO-nya tajam. Ini Mas Ari bicara IO terus kayaknya nggak ada minat nih. Totpol itu emang awalnya IO. Sekarang kayaknya itu bisnisnya. Itu. Nah, gimana tuh kalau udah begitu? Iya kan? Jadi udah benar kalau kriteria pertama itu pemimpin yang cerdas. Nah, pemimpin yang cerdas diharapkan bisa mengedukasi publik. Tadi boleh kan orang memberi dukungan pendapat boleh, tapi identitasnya gimana? Iya kan? Pedagang menyampaikan aspirasi boleh, milenial boleh. Ya, Kan? Nggak masalah. Asal jangan bawa identitas kepagian gitu kira-kira. Itu dia Mas. Karena di hari yang sama 9 November ada Ijtima Majelis Ulama Indonesia bicara tentang kemaslahatan umat di Indonesia. Di sini ada juga Forum Ijtima Ulama. Sama-sama Ijtima Ulama bicara tentang dukungan calon presiden. Tanggal pemilu aja belum ada. Iya, belum diputuskan apakah ada pemilu atau tidak aja belum ada kan? Nah itu Belum dia. ada pengumuman itu, bro. Itu kan nunggu datanya kedai kopi dulu. Itu tadi kan Bang Samad bilang caranya sama, jangan-jangan IO-nya sama. Orangnya sama nggak yang datang? Iya. Itu dia. Kalau lihat bajunya, surbannya, sarungnya ya kita bisa. Tapi yang juga di garis bawahi Bang Samad tadi, bisa-bisa capresnya beda katanya. itu bisa-bisa capresnya beda, Mas Henry. Itu gimana? Iya. Kan artinya apa? Kembali lagi problem utama kan lapangan pekerjaan.
Ya itu kerjaannya Bang. Makanya fundamentalnya itu yang diberesin lapangan pekerjaan. Gue gak berani ngomong. Gak berani gua. Soalnya kita beredar ketahuan mulu kan kalau Bang Kamrus kan habis itu juga hilang. Nature-nya hilang. Iya. Kalau kita kerjaan kita emang ini kan. Aduh. Jadi kalau menurut Bang Samad sebaiknya Bang Sandi langsung tegas mengatakan saya tidak mau urus ini dulu. Saya tidak mau. Iya. Saya kira yang Mas Henry sampaikan itu cerdas. Kedua, masyarakat itu kan perlu keotentikan. Keotentikan bersikap. Ya, Iya. genuinitas ya. Dia harus mengatakan, oke, saya pastikan saya cek, saya tidak terlibat langsung, tetapi saya akan pastikan tidak akan ada lagi kejadian seperti itu. Iya kan? Itu namanya pemimpin kan. Jangan bilang nggak mikir, tapi keliling seluruh Indonesia sepanjang jadi menteri. Kan nggak enak bro. Ya, itu kan ngecek tempat wisata sampai Bang. ke desa-desa tidur yang nggak ada listrik. Itu kan Harus lagi- manjat tebing. Kan sayang bro. Itu Ya kan- nggak? Maksudnya kan kasihan publik gitu. Jangan. Itu kan back to nature Bang. Kan? Iya. Apa special Makanya interest kan sebagai tourism. kawan kita harus aja ke jalan yang benar. Jadi sebelumnya kan Bang Sandi mungkin lihat hasil survei lain tuh. Iya. Yang dipilih bakal merakyat nih men. Mari kita ke desa yang nggak ada listrik. Yang manjat tebing gitu. Begitu keluar hasil surveinya kedai kopi, bro, lo gimana sih? Sekarang udah cerdas ini. Berubah lagi bro. Sama kayak di DKI ini di beberapa podcast juga sering gue omongin. Ini waktu Bang Sandi masih deket lah sama Bang Samad. Iya. Waktu itu kejadiannya gini, Bang Sandi bikin konferensi pers untuk mengklarifikasi insiden celana menonjol. Iya kan, ada kan? Iya. Ingat. Itu dia. Emang total politik ini. Oke. Ya, memang itu ya, berarti kritisnya justru di situ. Ini situasi kita lagi goyang gitu, dan ada dukungan-dukungan kayak gini, dan Bang Sandi tidak memperlihatkan sikap dan etikatnya untuk enggak kok. Ini saya mau di sini secara otentik gitu berarti Bang ya. Iya, jadi kan bagus sekali kalau kita punya tokoh-tokoh muda, kelihatan dia punya leadership, jiwa kenegarawannya, berani dikoreksi, bahkan berani berhadapan dan berdialog. Ya nggak? Supaya publik juga tahu. Mungkin total politik sekali-sekali bisa ngundang beliau kan? Iya. Udah Iya pernah. Udah pernah. Iya. Udah pernah. Udah dong. Mas Ari. Iya kan. Nah, Iya. Bang, ini ada isu yang kedua nih, Bang. Iya. Soal ketua partai Karbitan gitu yang sempat heboh nih hari ini. Iya. Ini ada isu nggak, Bang? Ada cerita nggak? Sebelum masuk sana, coba tolong baca dulu. Weekend Coffee. Nah, Sama ya. cukup itu aja. Iya. Udah, pokoknya lu mau bawa barang lu ini bawa. Kita bacain. Iya, jadi kalau mau datang sini, taruh sini kita Iya, bacain. Iya. Nah, jadi itu sorry itu. Jadi gimana Itu, tuh? Bang. Iya, Bang. Capres Karbitan, ketua partai Karbitan tuh Bang Dasko ngomong itu. Jadi sebetulnya di setiap partai politik itu punya sistem perkaderan yang berbeda-beda, yang diatur sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi itu kan patokan mereka dalam sirkulasi regenerasi kepemimpinan internal. Jadi dan perbedaan-perbedaan itu tentu tidak berlaku satu sama lain ya. Jadi kita melihat itu, Bang Dasko menyampaikan pesan bahwa merit system itu penting dalam jenjang kepemimpinan organisasi. Dan saya kira positif, tidak ditujukan kepada partai politik tertentu, enggak. Buat kita generasi muda bahwa merit system itu penting. Itulah yang diharapkan. Ya. Dalam konteks itu, beliau menjelaskan bahwa Mbak Sarah itu berjuang dari bawah. Sehingga terpilih menjadi ketua umum Tunas Indonesia Raya dalam konteks itu. Berarti ini untuk menjelaskan Mbak Sarah ya berarti ya? Iya, dalam konteks itu. Iya kan? Dalam kontestasi kalah dan menang itu kan biasa dalam proses merit system. Dan
kita semuanya udah pernah masuk perkaderan di Gerindra. Sejak Partai Gerindra didirikan, kita udah langsung masuk perkaderan 7 hari 7 malam. Dan itu bukan di hotel, di barak-barak. Pokoknya ala Praps banget ya. Iya, barak-barak. Dan itulah kemudian yang membuat dari pemilu 2009 ke 2014 itu loncatan Partai Gerindra sangat signifikan. Iya. Itu karena investasi terbesar yang Mas Bowo lakukan itu, ketua umum kita adalah SDM. SDM. Jadi perkaderan 7 hari 7 malam, masuk hari Minggu, keluar Minggu depan pagi. Nah, tapi apa tujuannya membandingkan Gerindra dengan partai politik lain waktu itu? Nggak ada, dia nggak menyebut partai politik tertentu. Oh. Iya, hanya kemudian beberapa teman di eksternal merasa mungkin ada korelasi, tapi sebetulnya nggak ada. Bang Samad, sebentar Bang Samad. Iya. Kita sudah terhubung sama Bang Andi Malarangeng nih Bang. Halo Bang Anto. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Anto, sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat. Senior saya jadi pengamat politik nih, Sokoguru ini. Iya, pengamat politik yang selalu muncul di layar-layar kaca ketika kita masih bermain sepak bola dulu, Om. Masih bermimpi menjadi Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona. Waktu itu Ari lagi kuliah, saya SMA. Kembali, gua SD. Ya, saya udah benar nih kalau gini. Ini saya bersama pengamat politik yang belakangan menjadi pengamat parkiran masjid, Endri Satrio, dan bersama anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Bang Kamarul Samad. Bang Anto, apa kabar kawan-kawan semua? Baik. Nah, ini Bang soal politisi karbitan kan sempat heboh hari ini Bang Anto. Jadi gimana tadi Bang Samad mengatakan bahwa ini berlaku umum, ini soal meritokrasi, bahwa yang menjadi ketua Tidar hari ini adalah Mbak Sarah yang memulai karir politiknya dari bawah, mengalami berbagai macam pertarungan dan memang memulai karirnya itu dari setapak demi setapak gitu. Jadi tiba-tiba ada aja yang merasa sensitif dan tidak ada ditujukan langsung gitu kepada pihak-pihak tertentu gitu, Amanto. Memang paling enak memang orang politik ini bisa membuat itu tanpa menyebut nama. Tapi ya nggak apa-apa juga. Kita juga memberikan penjelasan tentang isu tersebut juga tanpa menyebut nama juga bisa, kan begitu. Jadi saya sih cuma mengikuti aja karena saya tidak terlibat dalam ini. Cuma ketika ditanyakan misalnya membandingkan, ya kita bilang ya kalau AHY, kalau itu ditujukan kepada AHY, ini kan bersifat kalau juga. Kalau itu ditujukan pada AHY adalah politisi yang bukan sama sekali bukan karbitan. Dia orang muda memang, lalu kemudian kemarin jadi komandan batalion, mayor. Kalau Anda lihat Presiden Amerika, itu rata-rata letnan. Cuma sampai letnan karirnya di militer. Itu Bush Junior, Bush Senior, Clinton. Kalau yang jenderal cuma Eisenhower, itu ya jenderal. Nah kemudian beliau dimaju jadi kemudian ditugaskan di Kogasma, komandan Kogasma di Partai Demokrat. Sekarang jadi ketua umum. Di antara semua kader Partai Demokrat yang elektabilitasnya paling tinggi ya AHY. Itu karbitan. Sebaliknya kami juga bisa bilang begini. Di Partai Demokrat itu sudah 5 kali kongres. Dan 5 kali juga ganti ketua umum. Partai dari awal dibentuk sampai sekarang nggak pernah ganti ketua umum. Kemudian ada persoalan kaderisasi dan regenerasi di partai tersebut. Kita tidak sebut nama. Keren ini. Mantap. Dan ini sebetulnya masalah komunikasi ya. Masalah komunikasi. Jadi kalau kemudian Bang Anto berada di sini pun salaman juga. Minum kopi juga. Kopi juga.
Ya, jadi ada partai yang sejak berdiri nggak pernah ganti ketua umum, ya nggak sebut nama juga Amanto ya. Sama. Kalau Gerindra kebetulan sejak berdiri ketua umumnya itu Profesor Soehardi. Dan itu. Oh iya. Berarti bukan ngomongin Gerindra tadi. Makanya kita ketawa minum kopi gitu. Habis ini rame lagi bosan di partai lagi. Bang Samad mungkin ada yang mau Enggak, ini senior kita. Ini beliau bukan sekedar pengamat, tetapi beliau banyak mengayomi lah tokoh-tokoh muda. Dr. Alfian Malarang ini kita bangga dan senang sama beliau. Enggak gampang orang yang melewati masa-masa yang tidak ringan, tapi beliau bisa kembali mengedukasi publik. Kita hormatlah sama beliau. Begitu. Terima kasih Mas Adinda. Iya. Aku nih kalau sama Bang Anto disuruh nanya, terintimidasi duluan. Terintimidasi sejarah, men. Bayangkan aja kita pulang keringetan main bola, yang muncul itu dia malah rangeng lagi. Sekarang kita suruh tanya ke dia, mana berani. Oke Om Anto, jadi ini di politik tuh biasa kalau nggak sebut nama ya berarti ya. Jadi begini, memang karir politik ini unik. Karir politik ini bisa datang dari mana saja dan melalui jalur yang berbeda-beda pada setiap orang. Sekarang ini kalau Anda lihat di Chili, presiden terpilih Chili yang baru umur 36 tahun. 35. Boric. 35. Presiden Chili. Perdana Menteri Finlandia 30-an, Perdana Menteri Kanada juga 30-an. Bahwa kita itu ada keinginan bahwa partai politik itu mengikuti sebuah jenjang urut kaca. Nah, itu tidak bisa dalam politik. Elektabilitas, kalau soal kemampuan, IP dan segala macam, nah nanti kita lihat diuji di situ. Ini kan mau ngomongin AHY kan Om Anto, kan tapi nggak nyebut nama kan. Begitu. Oke Om Anto, terima kasih Om Anto. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat kasih, kita, Bang Andi. Om Anto. Salam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu kenapa lo panggil Om nih? Kan anaknya junior gua. Oh, Oh, ada hubungan. Iya. Anak yang mana? yang perempuan. Oh, itu dia. Udah Iya. saya duga Mas Ari. Iya. Pergaulannya lintas generasi. Ya. Lintas generasi. Siapa? Paham kita kan? Kagak. Gua itu beda. Nggak perlu klarifikasi. Cuma beda 3 tahun. Paham. Yang lain juga nggak keberatan kok. Kan nggak enak kan. Gua sama dia manggil bang ke gua manggil bang juga sama bapaknya. bukan. Ini gua mau komentarin komennya Bang Samad kalau tadi. Memang beda antara pembawa acara total politik dengan politisi betulan. Masuk ke jelek gitu. Oke ya, kita akhiri kedai kopi hari ini. Iya. Udah clear. Intinya pelajaran hari ini adalah Om Ensat. Kalau lu mau main politik, gak usah sebut nama. Itu penting sekali. Itu pertama. Itu pelajaran dari Om. Nah. Kalau pelajaran dari Om Samad, kalau ada orang yang dukung lu, kalau belum jelas tanggalnya, jangan dia ya. Ditolak mentah-mentah. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Sampai Nah. jumpa.